Sampurasun. Acara rutin kita setiap minggu, diskusi ini menarik dari apa yang kita lakukan minggu yang lalu sebetulnya. Jadi saya masih ingin mempertahankan pola kemarin. Artinya saya tidak ingin membangun atau membuat satu tema, tapi saya ingin melempar tema kepada Anda semua untuk kita bisa berdiskusi pada hari ini. Karena kok saya merasa kemarin itu kita jauh lebih interaktif ya, lebih dinamika forumnya lebih terbangun, dan saya hari ini masih ingin mempertahankan situasi, suasana itu. Jadi saya tidak ingin memilih tema apapun, tetapi saya serahkan kepada Anda semua apa yang ingin kita diskusikan pada kesempatan ini. Mungkin ada yang ingin melempar masalah atau apapun. Silakan, siapapun. Ya, Davi. Sore Pak Dek. Sore. Terkait dengan kondisi hari ini mengenai darurat peradaban. Status tingkatan darurat peradaban itu sudah sampai ke separah apa dengan kondisi hari ini yang terjadi, kerusakannya, terus dan sebenarnya apa sih sebenarnya yang jadi darurat peradaban itu? Okay. Lalu yang kedua, pertanyaan dari saya itu, sampai sejauh mana kerusakan ataupun kejanggalan dari kedaruratan peradaban itu sendiri? Apakah sudah mencakup ke sampai seluruh bangsa yang ada di muka bumi ini, atau masih di lingkup Indonesia aja, atau seperti apa? Oke. Yang lain? Apapun, silakan. Sampurasun, Pak Dek. Rampes. Begini, Pak Dek. Sekarang ini kan sedang marak perubahan iklim yang di Paris itu, Pak Dek. Nah, kemarin itu ada berita juga bahwa ada beberapa ilmuwan sih, nggak ilmuwan, ada beberapa ilmuwan yang ternyata bisa dibayar untuk menyangkal perubahan iklim. Oke. Bukan contohnya, termasuk menyangkal kalau batu bara itu membahayakan di Indonesia, gitu Pak De. Nah, menurut tanggapan Pak De seperti apa? Dan yang kedua, masih menyangkut hal itu, ada beberapa perdebatan juga sih bahwa PBB itu menetapkan dua kubu di dunia, gitu Pak De. Jadi ada negara berkembang dan negara maju. Negara maju itu negara yang dianggap bertanggung jawab atas terjadinya perubahan iklim. Sedangkan negara berkembang itu dianggap tidak bertanggung jawab. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah pembagian negara maju dan berkembangnya. Karena Arab Saudi atau Uni Emirat Arab ternyata masuk ke negara berkembang. Negara maju dianggap bertanggung jawab atas terjadinya perubahan iklim. Iya, betul. Ini perubahan iklim maksudnya termasuk global warming itu ya? Iya, betul. Oke. Yang lain? Pak De, masih terkait dengan isu lingkungan dari pertanyaan sebelumnya tentang negara maju dan negara berkembang. Sekarang ada istilah tentang carbon trade atau perdagangan karbon, di mana negara maju memberikan kompensasi kepada negara berkembang untuk terus melakukan produksinya. Dan sementara negara berkembang, yang disebut negara berkembang, mereka menyerap karbon, menyerap emisi gas rumah kaca, dan mereka dibayar. Termasuk Indonesia mendapatkan bayaran dari Norwegia sebesar $1 miliar. Bagaimanakah relevansinya dengan kekinian kondisi Indonesia? Apakah cocok program seperti itu diterapkan di Indonesia? Dan satu isu yang pernah saya baca adalah dalam prakteknya tentang perdagangan karbon itu ada bertolak belakang dengan gagasan Soekarno tentang land reform, di mana masyarakat adat itu diusir atau dipindahkan lokasinya dari tanah adat mereka ke lokasi lain. Seperti itu Pak De. Terima kasih. Yang lain? Pak De, masih menyambung tentang KTT perubahan iklim di Paris.
Hasilnya kan mendorong penggunaan energi alternatif atau energi terbarukan. Bagaimana pendapat Pade mengenai penggunaan energi terbarukan itu di Indonesia? Mengingat kalau yang saya baca itu masih ada berbagai kendala, contohnya harganya masih mahal karena masih impor untuk teknologinya. Lalu kontinuitas persediaan energinya juga bergantung sekali pada iklim alam yang berubah-ubah. Iya. Siapa lagi? Masih ada lagi? Selantar. Pade, ini berhubungan dengan salah satu klaim dari kepala negara mengenai bom hidrogen yang sudah diciptakan oleh negara tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui, bom hidrogen ketika dimusnahkan ke dalam satu kota atau satu negara, dia tidak menghancurkan infrastruktur, tapi menghancurkan manusia di dalamnya. Nah, kalau saya lihat kondisi ini sangat mengerikan, di mana manusia sudah benar-benar menjadi korbannya, bukan lagi barang tapi manusianya. Apakah benar-benar kemanusiaan ini sudah menjadi hal yang tidak dipandang lagi oleh satu negara dengan negara yang lainnya? Oke. Ayo, saya lagi ngumpulin. Siapa lagi? Berkaitan dengan pertanyaan Tara tentang pernyataan Korea Utara memiliki hidrogen dan nuklir. Di situ presiden dari negara tersebut menyatakan akan melepaskan bom tersebut apabila kedaulatan dan harga diri bangsa tersebut terganggu. Nah, berarti apakah cara itu tuh benar-benar dihalalkan untuk dihalalkan dalam upaya menjaga kedaulatan dan harga diri suatu bangsa, pada mengingat membela harga diri dan kedaulatan bangsa itu dengan menghancurkan bangsa lain seperti itu. Satu lagi. Rampes. Jadi beberapa waktu lalu saya ada membaca informasi mengenai makanan sebenarnya tadi. Jadi makanan sehat sebenarnya. Mungkin kita mengenal dengan yang disebut dengan Nutella ya. Jadi ada penelitian lebih lanjut mengenai makanan tersebut tadi. Ada statement bahwa ternyata makanan itu merupakan hasil modifikasi genetik, di mana sebenarnya yang dibilang makanan sehat ternyata itu berbahaya bagi tubuh kita saat kita mengkonsumsi gitu. Dan mana makanan ini kan sebenarnya dipasarkannya secara bebas ya Pak De. Dan sekarang makanan apalagi dari luar juga kita lebih banyak memilih yang praktis gitu. Namun melihat keadaan ini dan apalagi bila misalkan kita berikan kepada anak-anak seperti itu berbahayanya bagi jangka panjang ya, terutama untuk kesehatan, dan tentunya pasti berefek bagi penurunan kesehatan gitu bagi rakyat. Itu bagaimana ya Pak? Ya. Masih ada? Ya. Oke. Menarik apa yang disampaikan semua tadi. Saya justru ingin membungkus, ingin memformulasikan apa yang tadi disampaikan semua, justru untuk saya tarik pada pernyataan pertama sebetulnya. Saya lebih tepat mengatakan itu pernyataan, bukan pertanyaan yang disampaikan oleh Davi mengenai darurat peradaban. Menarik karena ini menguatkan, saya mencoba kemudian teringat kembali di dalam bahasan kita kemarin, seminggu yang lalu. Saya sudah menyampaikan tentang darurat peradaban, sesungguhnya. Tetapi memang berangkat dari kasus-kasus yang ada di Indonesia.
Dan kalau tadi ada pertanyaan tentang seberapa luas sih, atau bahkan seberapa parah sih darurat peradaban yang terjadi hari ini, maka saya bisa mengatakan bahwa apa yang disampaikan berikutnya, berbagai data, berbagai pertanyaan yang disampaikan berikutnya justru menguatkan saya bahwa ketika kita bicara darurat peradaban, menyambung dari apa yang sudah kita bahas minggu lalu, jadi spektrum ya, luasan dari, saya nggak tahu apakah ini bisa disebut sebagai epidemi mungkin, seperti penyakit yang sudah sangat kronis tapi kemudian dia meluas, wabah gitu ya, semacam wabah yang kemudian sudah meluas. Bahkan saya bisa mengatakan darurat peradaban itu sudah pada level dunia sesungguhnya. Jadi kita tidak bisa bicara lagi hanya dalam konteks Indonesia hari ini kalau bicara tentang darurat peradaban. Artinya perubahan iklim misalkan, ini kan saya mencoba memotret satu persatu tadi apa yang disampaikan untuk kemudian menegaskan bahwa critical point, ya, satu titik kritis yang luar biasa. Kalau saya boleh mengatakan justru hari ini kita sudah sampai pada satu titik nadir. Titik terendah kalau kemudian kita bicara satu siklus, life cycle, ya, siklus kehidupan itu selalu ada penurunan, ya, kemudian ada naik. Dia seperti amplitudo, dia seperti gelombang. Ya, life cycle itu, siklus kehidupan itu. Dan hari ini kita bicara dalam konteks bumi, dunia, kita sudah sampai pada titik nadir terendah sesungguhnya. Tentang kehidupan, tentang kemanusiaan, tentang peradaban itu sendiri. Jadi kalau saya boleh menjawab pertanyaan pertama, dan menyambung apa yang saya sampaikan kemarin minggu yang lalu, maka saya mengatakan darurat peradaban itu sudah sampai pada skala yang luas, pada skala dunia, bukan hanya Indonesia. Dan tingkat keakutan, kronisnya, parahnya sudah sedemikian parah. Contoh tadi, ada beberapa hal yang saya catat justru menguatkan itu. Tentang perubahan iklim saja misalkan. Ini satu dunia, satu wilayah, saya bukan ingin mengatakan dunia. Ini satu wilayah, satu sektor kehidupan yang sering kita anggap cukup objektif. Ya. Apa itu? Tentang sains. Maka kemudian saintis atau ilmuwan di sana dianggap cukup representatif untuk menyampaikan satu kebenaran-kebenaran yang objektif. Tentu dari hasil penelitian mereka. Tentu juga dengan memenuhi standar-standar akademis, intelektual, ilmiah. Tapi fakta hari ini ternyata berbeda. Banyak ilmuwan bayaran yang memang kemudian by order, atas dasar pesanan, mereka bisa membuat seolah-olah satu hasil penelitian tetapi menguntungkan satu pihak. Satu pihak tentu yang memesan. Dan itu diterbitkan di dalam jurnal-jurnal ilmiah. Satu contoh tentang global warming, tentang perubahan iklim. Ada user perusahaan-perusahaan yang kemudian dianggap atau dituduh menjadi penyebab perubahan iklim. Tentu mereka ingin bersembunyi dari tuduhan-tuduhan itu. Maka dia kemudian, perusahaan-perusahaan itu kemudian membayar ilmuwan untuk membuat satu riset, atau saya katakan seolah-olah satu riset penelitian yang kemudian dipublish dalam jurnal-jurnal ilmiah untuk mengatakan yang sebaliknya. Bahwa tidak ada itu perubahan iklim, tidak ada itu global warming, segala macam. Nah,
hasil-hasil riset yang kemudian mengemuka ini seringkali digunakan justru untuk membenarkan apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar tadi. Mereka bersembunyi di balik apa yang seolah-olah dibuat oleh ilmuwan-ilmuwan tadi. Ada pembenaran akademis, ada pembenaran, ada legitimasi, ada justifikasi secara intelektual, secara akademis, secara ilmiah untuk terus membenarkan apa yang mereka lakukan. Padahal jelas-jelas perusahaan-perusahaan besar itu menghasilkan dampak lingkungan yang luar biasa, yang berujung pada perubahan iklim, global warming, dan lain sebagainya. Dan pola-pola ini digunakan juga kalau kita bicara tadi soal carbon trade. Jadi ada upaya untuk kemudian mendorong negara-negara yang ada di Katulistiwa, ya, yang memang negara-negara itu adalah negara-negara yang subur, yang kemudian sering dianggap sebagai paru-paru dunia. Apakah itu Indonesia, Brazil dengan hutan Amazonia dan lain sebagainya. Karena negara-negara yang ada di Katulistiwa itu memang negara-negara dengan 2 musim yang kondisi alamnya sangat subur dan dianggap sebagai pemasok utama untuk oksigen dunia, maka disebutnya sebagai paru-paru dunia. Nah, problem utamanya sebetulnya ada ketidakadilan di sana. Di satu sisi negara-negara yang punya kekayaan alam, artinya hutan yang luar biasa, seolah-olah kemudian tidak boleh berkembang karena memang wilayah mereka hanya menjadi semacam cagar alam yang digunakan untuk memasok oksigen dunia, dan itu dibayar. Satu pohon, Anda nanam satu pohon maka Anda dapat sekian US dollar katakanlah. Itu ada hitung-hitungannya, saya tidak hafal itu. Jadi atas nama penyelamatan lingkungan, atas nama kemudian save the world, gitu kan. Negara-negara maju ini kemudian merasa boleh dengan kekuatan kapitalnya membeli oksigen dari negara-negara yang memang ada di Katulistiwa, yang punya potensi alam, hutan yang luar biasa, yang sering disebut dengan paru-paru dunia tadi. Yang menyedihkan untuk saya adalah bahwa ketika kita bicara alam dengan maksud apakah itu carbon trade, ya, dan lain sebagainya, selalu diukur dari kepentingan manusia. Jadi ketika bicara lingkungan, bicara penyelamatan alam, bicara global warming, bicara perubahan iklim, selalu semua dari kacamata manusia. Bukan dari kacamata alam, kepentingan alam itu sendiri. Seringkali kita mendapatkan satu kalimat yang seolah-olah indah dan benar. Mari kita pelihara alam demi generasi yang akan datang. Itu kalimatnya kita sering mendengar. Mari kita pelihara alam untuk generasi yang akan datang. Itu yang saya katakan tadi. Bagaimana melihat alam dalam perspektif kepentingan manusia. Generasi yang akan datang itu kan manusia lagi. Jadi alam dipelihara untuk generasi yang akan datang, bukan untuk alam itu sendiri problemnya. Nah, ini yang buat saya juga menguatkan bahwa ada yang salah gitu. Ini bicara tentang peradaban. Dan di dalam beberapa diskusi kita yang lalu, termasuk kemarin juga saya sampaikan, tetap ada kesadaran eksploitatif di balik yang berseolah-olah mulia tadi. Seolah-olah menjaga alam, seolah-olah menjaga lingkungan, seolah-olah semua, tetapi semua senternya, pusatnya tetap selalu di manusia, keuntungan manusia. Jadi pun ketika kemudian alam dilestarikan, tetap mereka sekedar jadi objek dari manusia.
tidak kemudian menempatkan alam juga sebagai subjek. Kita memelihara alam ya karena kita menghargai alam, bukan kemudian alam ini kita pelihara untuk generasi dieksploitasi oleh generasi mendatang. Gitu. Bukan atas kesadaran itu. Demikian juga bicara tentang carbon trade tadi. Bukan atas dasar itu. Gitu. Tapi tetap menempatkan alam sebagai objek yang bisa dieksploitasi. Kalaupun dia tidak ditebang, maka dia dieksploitasi oksigennya. Jangan ditebang, kita perlu oksigen untuk dunia ini. Hutan harus dipelihara untuk kemudian menjadi paru-paru dunia. Seolah-olah benar gitu. Seolah-olah benar gitu. Tapi di balik itu ada sesuatu yang salah kalau untuk saya. Karena tetap saja itu eksploitasi terhadap alam. Tetap saja alam menjadi objek. Alam tidak pernah menjadi subjek. Dan manusia selalu saja kemudian menjadi Tuhan atas alam. Itu problem utamanya. Padahal berulang kali saya mengatakan bahwa jika kita kemudian menempatkan dalam satu kesadaran Pancasila yang kemudian fundament dasarnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan apa yang kemudian dirangkum atau disarikan dari Pancasila itu menjadi gotong royong, maka apa yang tadi kita bicarakan itu makin menjauh dari kesadaran itu. Karena ketika kita bicara gotong royong, hubungan antara manusia dengan alam tidak menempatkan kemudian manusia menjadi subjek dan alam menjadi objek. Karena dalam satu kesadaran yang utuh tentang gotong royong, semua yang terlibat adalah subjek. Semua subjek dari kehidupan. Alam pun subjek dari kehidupan. Manusia juga subjek dari kehidupan. Jadi tidak ada yang bisa kemudian menempatkan satu dengan yang lain, satu subjek dan satu objek. Nah, pola hubungan ini yang kemudian hari ini justru tidak mengemuka ketika kita bicara tentang peradaban itu sendiri. Jadi mengapa kemudian ini menjadi salah satu contoh potret ketika saya mengatakan bahwa hari ini bicara tentang darurat peradaban itu sesungguhnya sudah sampai pada tingkat luasannya sudah sampai seluruh dunia memang. Karena cara memandang, cara memotret persoalan itu selalu dengan dasar menempatkan manusia sebagai subjek dan yang di luar manusia adalah objek. Itu pertama. Yang kedua, selalu saja menempatkan ukuran adalah kapital. Ukuran dari setiap tindakan itu kapital. Carbon trade tadi. Kan kapital ukurannya. Wah, udah ada dana disiapkan dari negara ini untuk selalu kapital. Jadi alasan tindakan itu adalah kapital, uang. Apakah itu satu contoh peradaban? Tidak. Kalau memang kita harus menyelamatkan alam bukan karena kapital, bukan karena untuk kepentingan manusia. Kalau kita harus memelihara alam, ya karena kita hidup bersama-sama dengan alam. Karena kita menjadi bagian dari alam itu sendiri dan kemudian kita harus memelihara alam. Bukankah kemarin juga saya mengatakan, si pemberi adalah si penerima dan si penerima juga adalah si pemberi. Jadi hubungan antara manusia dengan alam itu harus diletakkan dalam posisi yang setara ketika kita bicara tentang peradaban, ketika kita bicara tentang kehidupan. Tidak boleh ada yang lebih tinggi satu dengan yang lain. Gitu. Tidak ada yang boleh kemudian satu lebih kuasa daripada yang lain. Karena itu bertentangan dengan peradaban, itu bertentangan dengan nilai-nilai gotong royong. Itu bertentangan dengan nilai-nilai kebersamaan di dalam satu kehidupan, di dalam satu peradaban. Bahkan ketika kemudian terjadi misalkan proses rekayasa genetika
Saya lupa itu. Ada satu undang-undang, ada satu perjanjian ya, antar negara. Saya lupa apakah itu protokol Cartagena ataukah protokol Kyoto, saya lupa itu. Jadi ketika Indonesia terlibat di dalam satu perjanjian bersama dengan banyak negara, itu kan biasanya kemudian perjanjian itu ada istilahnya itu diundang-undangkan. Saya lupa ada istilah hukumnya itu. Dari satu perjanjian yang kemudian dikonversikan menjadi undang-undang. Karena kalau Indonesia menandatangani satu kesepakatan dan itu tidak diundang-undangkan, maka itu tidak mengikat. Karena dia tidak menjadi bagian dari aturan perundang-undangan kita. Entah itu protokol Kyoto, protokol Cartagena. Jadi kalau saya tidak salah protokol Cartagena, kalau nggak salah ya, yang berisi tentang biodiversifikasi, tentang rekayasa genetika terhadap produk-produk makanan. Lagi-lagi saya mengatakan, ketika rekayasa genetika dilakukan, itu juga untuk kepentingan kapital. Ada satu perusahaan, saya sebutlah namanya Monsanto. Itu dia terkenal untuk penyedia makanan. Itu melakukan rekayasa genetika. Hanya karena dia tidak mau bibitnya dikembangbiakan di tempat lain. Jadi kalau Anda beli bibit ya, dari Monsanto, ya itu nggak bisa kemudian Anda bibitkan lagi. Karena ada rekayasa genetika di sana yang dilakukan supaya ya dia cuma ditanam, diproduksi, sudah. Habis usianya, Anda perlu ya beli bibit lagi. Terus ya begitu. Jadi ada ketergantungan bibit. Itu Monsanto. Dan pola-pola ini digunakan. Karena untuk kemudian, ya normalnya tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup, itu bisa berkembang biak. Ketika kemudian tumbuh-tumbuhan itu dikebiri, sehingga dia tidak bisa berkembang biak, pasti ada perubahan genetika di sana. Ada perubahan DNA di sana. Dan itu pasti berdampak karena sudah keluar dari hukum alam. Dan itu luar biasa memang praktek seperti itu. Bagaimana kemudian memboost tingkat produksi gitu ya, dari satu tanaman gitu ya, tanaman produksi supaya dia kemudian buahnya banyak misalkan gitu. Hasilnya lebih itu. Itu juga kemudian melakukan rekayasa genetika di dalamnya. Dan ya tadi, kembali lagi, ini soal science and technology yang kemudian selalu saja akhirnya berhadapan dengan alam. Karena bicara sains dan teknologi hari ini, tetap kemudian dia menjadi wilayah, menjadi alat dari kepentingan kapital. Dia bekerja, sains dan teknologi hari ini bekerja untuk kepentingan kapital. Maka seringkali akhirnya sains dan teknologi berhadapan dengan alam. Selalu begitu. Kapital kemudian dengan nafsu serakahnya, dia ingin memperbesar dirinya, dia ingin menggemukkan badannya dengan melahap apapun. Itu sifat dasar kapital. Dia serakah, dia ingin semakin besar, dia ingin menjadi gemuk. Dan apapun dimakan oleh kapital. Bahkan alam pun dimakan, agar dia menjadi besar dan gemuk. Ada keserakahan di sana selalu. Jadi ini satu potret yang saya ingin mengatakan bahwa itu terjadi. Dan produk-produk itu yang tadi Anda sebut itu kan ujungnya. Tetapi dari awal rekayasa genetika itu dilakukan dari mulai pembibitan. Pernah ada satu kasus, bahkan ini luar biasa kasusnya. Ini di luar ya, bukan di kita. Ada satu petani yang dituntut oleh pihak Monsanto. Karena petani itu tidak menggunakan bibit dari Monsanto. Ya kan? Sementara di sekelilingnya petani yang lain menggunakan bibit dari Monsanto. Entah bagaimana, apa yang terjadi, tiba-tiba di tengah itu ada satu tumbuhan, ada satu tanaman yang saya lupa waktu itu
gandum atau apa sel. Tiba-tiba muncul yang varietasnya punyanya Monsanto. Di shoe, akhirnya dituduh dia. Dianggap melakukan pencurian. Anda nggak beli kok tiba-tiba ada bibit saya kok tumbuh di... Ini kan alam. Kalau bibitnya dimakan burung kemudian burungnya berak di situ gimana? Iya kan? Tapi begitu kejamnya gitu ya. Apa si pihak Monsanto itu akhirnya kemudian ya sampai pada tingkat pengadilan di bawahnya. Dan selalu saja yang lemah kemudian ditindas. Jadi praktek-praktek seperti ini bukan hal baru. Dan itu yang kemudian makin meyakinkan saya bahwa memang kalau bicara darurat peradaban hari ini, ya skalanya sudah skala global, bukan hanya di Indonesia, tapi udah skala dunia. Termasuk bicara energi terbarukan. Energi terbarukan atau energi alternatif yang kemudian tidak berbasis kepada minyak, katakanlah, ya, atau ekstraktif, ya, atau yang bisa disebut energi fosil, itu sudah dikembangkan sejak dulu sebetulnya, bukan baru. Sejak bahkan awal-awal 1900-an itu sudah upaya itu sudah dilakukan. Tapi senantiasa kemudian ada upaya juga untuk menghentikan. Kenapa? Karena tadi ini bicara tentang penguasaan energi sebagai komoditas, energi sebagai barang dagangan, lagi-lagi kapital yang bermain. Nah, investasi terbesar hari ini kalau kita bicara energi ya di oil, di minyak. Karena ini penguasanya sudah, saya mengatakan ini sudah kartel. Kalau kita bicara minyak itu kartel. Artinya kalau kemudian ada energi alternatif, maka investasi yang begitu besar yang sudah dibangun oleh kartel ini ya habis. Contoh misalkan, apakah tidak mungkin air digunakan sebagai bahan bakar? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Secara kimia, air itu H2O, hidrogen, oksigen. Ya. Hidrogen itu combustible, bisa terbakar. Ya. Siapa bilang nggak bisa? Hidrogen itu bisa terbakar. Bisa jadi energi hidrogen itu. Makanya ada bom hidrogen tadi kan. Jadi hidrogen itu punya kemampuan yang luar biasa. Jadi merubah air menjadi bahan bakar itu tidak sulit sama sekali. Hanya tinggal memecah saja. Hidrogennya dan oksigennya kita pecah, kita urai. Ya. Diambil hidrogennya, kemudian itu menjadi pembakaran. Dan oksigennya sendiri menjadi bagian dari pembakaran itu sendiri. Karena tidak mungkin ada pembakaran kalau tidak ada oksigen di situ. Dengan logika sederhana saja, tanpa kita bicara teknologi, itu sangat mungkin dilakukan. Masa sih sebodoh itu kita tidak bisa menemukan, menggunakan itu. Tetapi berbagai penelitian tentang itu tetap saja dihentikan hingga hari ini. Dan tidak dibiarkan untuk berkembang. Karena tadi, air berlimpah. Air menjadi sesuatu yang murah karena 70% permukaan bumi ini kan air laut. Nah, merubah air laut menjadi air tawar dengan reverse osmosis itu juga bukan teknologi yang luar biasa kok. Itu sederhana kok teknologi itu. Merubah air tawar menjadi air asin menjadi air tawar. Nah, setelah kemudian dia menjadi air tawar kemudian menjadi bahan bakar, itu tinggal satu langkah lagi kan. Artinya air menjadi sesuatu yang kemudian bisa didapatkan oleh siapa saja. Jadi mudah ketimbang kemudian kita harus eksplorasi minyak itu kan sampai kedalaman berapa, bikin rig
offshore dan lain sebagainya. Maka itu dihentikan. Upaya-upaya seperti itu dihentikan. Kalau enggak mereka nggak bisa dagang. Nggak bisa dagang minyak lagi nanti. Jadi ini kembali lagi, ini bicara tentang kepentingan kelompok yang dikalahkan, ya, yang dimenangkan atas kepentingan yang lebih besar. Dan ini sekali lagi saya bicara bagaimana penguasaan alam itu menjadi kata kunci untuk mereka selalu mencoba memelihara, memaintain, ya, apa yang sudah mereka kuasai. Mereka tidak membuka ruang terhadap adanya kemungkinan baru, energi alternatif. Nggak ada itu. Ya, sekembali tentang tadi bom hidrogen tadi. Apapun negara, siapapun negara manapun ya, saya ingin mengatakan, negara manapun itu memang punya hak untuk menjaga kedaulatan negaranya. Negara manapun. Negara manapun punya hak untuk menjaga kedaulatan negaranya. Bahkan jika itu Korea Utara sekalipun. Dan tentu bicara tentang national interest, ya, kepentingan nasional masing-masing yang berbeda. Rumusan tentang kepentingan nasional itu bisa berbeda setiap negara. Nah, apakah kemudian dia akan menggunakan nuklirnya, bom hidrogennya, itu soal lain. Di mata kita bisa saja itu kejam. Tapi kalau kita duduk di dalam posisi dia dengan kepentingan nasionalnya, maka itu hal yang saya melindungi kepentingan bangsa saya. Di satu sisi, lepas dari penggunaan bomnya, saya setuju kalau Korea Utara mengatakan begitu. Terlepas ya dari penggunaan bomnya. Tapi apakah sudah sangat perlu menggunakan itu soal lain. Soal bagaimana mengukur tingkat ancaman. Ya dong, kalau ancamannya kecil ya kita sikapi dengan sederhana. Tapi kalau ancaman itu semakin besar ya bukan tidak mungkin kemudian disikapi juga dengan ya proporsional saja lah. Kalau dalam bahasa saya nggak mungkin lah kita kemudian menangkap tikus dengan membakar lumbung padinya, kan aneh nanti gitu. Membunuh kecoa gitu kan pakai granat gitu misalkan kan. Ya enggak lah gitu loh. Iya kan? Ya akal sehat itu kan pasti ada, kita gunakan gitu. Jadi kalau memang itu harus digunakan, saya yakin Korea Utara punya hitung-hitungannya sendiri. Karena peperangan dengan menggunakan weapon mass destruction itu nggak ada yang menang kok. Senjata pemusnah massal yang digunakan di dalam peperangan itu tidak membuat pihak yang menggunakan juga menang, nggak ada yang menang. Namanya juga senjata pemusnah massal. Apakah itu bom hidrogen, apakah itu nuklir, tidak membuat kemudian siapapun yang menggunakan itu bisa menang kok. Karena hancur-hancuran pasti. Karena setiap senjata pemusnah massal itu punya dampak yang luar biasa terhadap ekosistem, terhadap kelangsungan hidup alam dan lain sebagainya. Ya boleh saja gedungnya aman gitu kan, manusia mati. Ya terus kalau manusia mati yang nempatin gedungnya siapa? Gedungnya sih semua harta bendanya sih aman gitu. Manusia yang mati. Habis itu ya tetap saja jadi kota hantu yang tidak kemudian digunakan oleh siapapun. Nggak ada gunanya juga. Artinya setiap kehidupan di situ pasti mati. Ya kan, manusianya, hewannya, tumbuhannya pasti mati. Ya tidak ada kehidupan. Jadi kalaupun ada yang tersisa dan semua nampak masih berdiri tegak, ya siapa ya? Nggak ada lagi yang menghuni sana. Jadi nggak ada gunanya juga itu.
Ya. Negara maju memang bertanggung jawab. Saya sepakat. Dan kalau ada pertanyaan, kenapa Arab Saudi tidak? Negara maju, kemajuan satu negara itu bukan hanya diukur dari GNP atau GDP. Ada satu negara kaya tapi karena kekayaan alam. Tapi maju tidak. Karena tingkat kemajuan bukan diukur dari berapa penghasilan per kapita setiap orang. Bukan. Tapi kemajuannya juga dilihat dari perkembangan industrinya. Arab Saudi industrinya apa? Nah, problemnya tadi, dampak lingkungan itu dihasilkan oleh industri. Maka tadi, yang dianggap bertanggung jawab terhadap perubahan iklim, global warming, dan kerusakan alam adalah negara maju yang tadi, dari industrinya, dia memotret dari industrinya. Jadi ukuran kemajuannya jangan terjebak hanya pada ukuran kemajuan soal income per kapitanya. Apakah itu GDP-nya, GNP-nya, bukan itu ukuran kemajuan. Arab Saudi, ya dia memang penghasil minyak. Nggak usah jualan minyak juga duitnya banyak. Karena jamaah haji terus datang ke sana kan, store duit semua. Loh iya dong. Itu kalau ditutup itu, ya kan, coba. Nggak usah lah, kita bicara Ka'bahnya kita pindahin ke Indonesia lah. Kita kaya pasti. Karena semua naik hajinya ke Indonesia. Gitu kan. Jadi kenapa ditaruh di sana ya, karena bayangkan, udah nggak punya kekayaan alam, ya kan. Apa, dapat duit dari mana kan? Ya udahlah, kita kasih Ka'bahnya kita taruh sana lah. Ya kan, supaya dapat uang lah mereka, kasihan kan gitu loh. Ini bagi-bagilah, bagi-bagi, ya kita nggak perlu karena kita sudah kaya dengan alam kita kan gitu. Jadi kita taruh Ka'bah di sana supaya mereka bisa hidup gitu loh kan dari hasil ya kan supply jemaah setoran jemaah haji di sana ya. Ya kan kita senang dong lihat saudara kita di sana juga bisa hidup sejahtera kan. Nggak boleh serakah kita ya. Tapi kalau dipindah lain soal. Dipindah karena bukan soal ekonomi, karena sudah salah digunakan. Sudah disalahgunakan, kita pindah ke Indonesia. Kok bisa sampai ke situ tadi ngebahas apa ya? Jadi saya ingin menyatakan bahwa apa yang kita bahas tadi ya, dari awal, apa yang kemudian disampaikan, semua hal tadi, dari seluruh aspek kehidupan, ya kan? Mungkin juga bisa saya menambahkan sedikit tentang fenomena misalkan perkembangan terorisme ya. Terorisme yang sekarang lebih terlegitimasi karena mereka menjadi terbuka terorismenya. Gerakannya menjadi gerakan untuk menguasai negara atas nama agama dan kemudian sudah mulai memperluas pengaruh kekacauannya dengan menimbul seperti tragedi di Paris, bom dan lain sebagainya. Itu kan buat saya juga itu adalah darurat peradaban. Bagaimana kemudian agama hari ini dijadikan alat untuk melegitimasi kepentingan politik. Jadi itu juga darurat peradaban untuk saya. Bahwa ini bukan hal baru, karena perang yang digunakan, perang yang diatasnamakan agama itu bukan hal baru. Dan itu buat saya tidak memperlihatkan bahwa kualitas kemanusiaan kita meningkat. Bahwa ajaran yang kemudian kita sebut sebagai agama, ajaran yang mengajarkan tentang bagaimana seharusnya manusia menjadi manusia yang beradab, bagaimana manusia menjadi manusia, akhirnya membuat manusia menjadi biadab hari ini. Membuat manusia kemudian menistakan manusia lain atas dasar kebenaran yang kemudian dia pahami secara sempit, kebenaran absolut, dan kemudian mengatakan tidak kepada yang lain, yang paling benar cuma saya. Dan ada kepentingan-kepentingan di balik itu, bukan kepentingan ajaran itu sendiri.
Karena tidak ada satupun ajaran di muka bumi ini yang diturunkan untuk menghancurkan manusia, untuk menghilangkan kemanusiaan. Karena setiap ajaran yang turun di muka bumi ini memang untuk memanusiakan manusia. Jadi ketika ada perubahan sikap perilaku yang distimulus oleh satu ajaran, maka saya kan mengatakan bahwa apapun ajaran itu, sekali lagi ya saya mengatakan, apapun ajaran itu, maka ajaran itu tidak lagi bisa disebut sebagai agama, tetapi dia tidak lebih hanya sebagai alat pembenar dari alat legitimasi, alat justifikasi dari satu kepentingan politik tertentu. Apapun ya, saya mengatakan. Saya tidak bilang satu agama, tapi apapun agamanya. Dan itu hingga hari ini masih terjadi luar biasa. Bahkan kemudian teror itu berkembang kemana-mana. Jadi ada beberapa catatan penting untuk saya, memang kemudian saya ingin mengatakan bahwa darurat peradaban yang saya maksud itu sudah dalam skala worldwide. Jadi sudah mendunia, artinya kita sudah sampai satu titik tentang satu krisis yang luar biasa, krisis peradaban, darurat peradaban. Karena semua aspek kehidupan kita sudah mengarah kepada kebiadaban. Ini saya bicara dunia, bukan lagi Indonesia hari ini. Karena case yang diangkat tadi bicara tentang internasional. Minggu lalu kita bicara kasus-kasus yang Indonesia. Supaya kita tidak kemudian salah ya, memahami bahwa darurat peradaban itu seolah hanya di Indonesia. Oh tidak, darurat peradaban itu sudah worldwide, sudah kelas dunia. Maka saya ingin mengingatkan kembali apa yang disampaikan oleh seorang Soekarno di dalam sidang umum PBB tanggal 30 September 1960 tentang membangun dunia kembali atau membangun dunia baru. Apa yang disampaikan oleh Soekarno sebetulnya sangat visioner. Karena apa yang disampaikan di tahun 1960 di sidang umum PBB itu sudah sampai pada kesadaran apa yang terjadi hari ini sesungguhnya. Ketika dunia dibiarkan dikuasai oleh kepentingan-kepentingan kapitalisme, kolonialisme, imperialisme di sana. Dan hasilnya apa yang kemudian kita rasakan ya hari ini. Mengapa seorang Soekarno begitu gencar, begitu menggebu-gebu untuk kemudian mengatakan bahwa kita harus membangun dunia kembali. Dunia yang tidak boleh memberi ruang terhadap penindasan. Tidak boleh ada eksploitasi antar manusia dan antar bangsa. Dan itu sudah disampaikan sejak tahun 60. Dan apa yang kemudian berlaku hari ini, 55 tahun kemudian, terbukti. Apa yang terjadi di dunia hari ini, apa yang terjadi di Indonesia, di seluruh dunia hari ini, hanya menjadi satu pembuktian dari apa yang sudah diingatkan oleh Soekarno di dalam pidatonya di sidang umum PBB. Bahwa kita harus membangun dunia baru. Kita harus membangun dunia kembali dari kehancurannya. Dan ini bicara tentang peradaban. Membangun dunia kembali itu bicara tentang peradaban. Tapi kalau kita tidak punya kesadaran tentang adanya darurat peradaban hari ini, maka kita tidak akan pernah kemudian punya keinginan membangun dunia kembali, membangun peradaban. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk paparan di awal sebelum kita masuk di dalam sesi tanya jawab nanti. Tetapi paling tidak saya ingin memberikan satu highlight, satu penekanan dari paparan saya yang cukup panjang tadi, bahwa
Pertama, kita bicara tentang darurat peradaban, menyambung dari apa yang kita diskusikan minggu lalu. Bahwa bicara tentang darurat peradaban itu kita tidak bisa hanya memotret peristiwa atau keadaan itu hanya pada Indonesia. Tapi bicara darurat peradaban itu sudah bicara pada tingkat dunia, sudah meluas. Dia sudah menjadi epidemi, sudah sampai di seluruh dunia, di seluruh aspek kehidupan, dan itu sudah di seluruh dunia. Sudah terjangkiti itu, darurat peradaban. Manusia kehilangan jati diri kemanusiaan. Semangat penindasan terus berlangsung. Dan semakin buruk. Alam juga kemudian menjadi korban, senantiasa menjadi korban dari nafsu keserakahan manusia. Itu yang saya katakan sebagai darurat peradaban. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di awal, tetapi izinkan saya sebelum menutup paparan ini, saya ingin mengingatkan bahwa hari ini tanggal 12 Desember 1945. Memang tidak ada apa-apa di hari ini. Tetapi esok hari 13 Desember 1945, tepat 70 tahun yang lalu, ada satu peristiwa peperangan yang luar biasa. Dan itu menimbulkan korban yang cukup besar. Satu front peperangan di tahun 45, 13 Desember 45. Itu front peperangan Karawang Bekasi namanya. Ya kan? Ada November di Surabaya. Nah, 13 Desember 1945 ada satu peristiwa juga yang sama di Karawang Bekasi. Dan peristiwa itu diabadikan oleh seorang Khairil Anwar di dalam puisinya Karawang Bekasi. Izinkan saya membacakan puisi itu untuk Anda semua. Untuk mengenang mereka ya, 70 tahun lalu. Karawang Bekasi, Khairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara Karawang Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami tentang kami maju dan berdegap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai, belum apa-apa. Kami sudah beri, kami punya jiwa. Kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu jiwa. Kami cuma tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Ataukah jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa? Kami tidak tahu, kami tidak bisa lagi berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenanglah kami. Menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir,
kami sekarang mayat, berilah kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Karawang, Bekasi. Sampurasun.